aktif banget di Kedubes itu sejak tahun berapa sebenarnya? 2013 akhir. Oh, lama juga ya. Komunitas apa aja sih atau apa ya, interest apa aja yang lu develop bro di sana? Musik sama literasi itu cukup gede di Kedubes. Terus sama ada beberapa workshop kayak pottery lah, visual, mural, macam-macam sih. Nonton film pendek. Oh iya. Hi everyone! Welcome to IdeaWorks Make Impact, where we dig deeper inside the man of creators and the becoming of their impact. Meet our host, Arianto Bigman, the Managing Director of IdeaWorks. And our guest today, Vitor Faris, an artist, creative director, entrepreneur, and the founder of Kedubes Bekasi. Kita kan sempat kuliah bareng juga tuh. S2 ya. Jadi menurut gue sendiri pribadi gitu ya, kuliah itu penting. Tapi menurut lo nih, karena kan lo udah macam-macam profesi lah ya gitu ya. Maksudnya di industri kreatif ini sebenarnya kuliah tuh gimana sih? Seorang Victor gitu ngelihat kuliah, apakah orang-orang tuh tetap perlu tatanan kuliah itu ataukah gimana gitu bro? Kalau gue ngeliat dibilang perlu, balik lagi ke orangnya gitu loh. Ketika lu tahu purpose lu ketika kuliah itu mau ngapain, ya itu jadi perlu. Tapi ketika lu ada purpose sesuatu yang lu rasa lu tidak membutuhkan kuliah, ya mungkin kuliah jadi kurang begitu perlu buat lu gitu. Jadi opsinya itu bener-bener kembali ke diri lu sendiri. Lu misalnya kayak misalnya di zaman gue gitu kan, ketika misalnya mau kuliah gitu kan, dia pilih kampus yang populer, yang jurusannya populer. Padahal belum tentu itu passion lu juga kayak gitu. Lah kalau misalnya lu, dan sebagian di zaman gue itu teman-teman gue ya terutama ya, mereka memilih karena jurusan populer, karena tahu kalau misalnya arsitek, dokter atau akuntan atau apa bisa sukses nih gitu loh. Tapi nggak melihat, nggak balik kepada diri lu dulu sendiri gitu loh bro. Jadi kalau misalnya lu melihat emang apa iya, apa karena populer doang lu pengen masuk ke dokteran? Apa populer doang lu pengen masuk ke akuntan gitu kan? Kalau lu tahu lu ini siapa dan kedepannya lu bisa berperan sebagai apa gitu loh, kuliah jadi sangat penting gitu loh. Dan ketika lu kuliah, lu nggak cuma dengerin dosen ngomong doang gitu loh, lu jadi lebih apa ya, lebih produktif untuk ngembangin diri lu buat nyiapin lu di masa depan kayak gitu bro. Oke, mantap. Jadi kan macam-macam ya, ada yang bilang apa namanya kuliah nggak penting, ini balik lagi ke dirinya sih. Gitu. Iya sih, bener sih. Tapi menurut lo nih, maksudnya dengan maraknya ya istilahnya kuliah di bidang kreatif nih, potensi karir sama bisnis tuh di gimana nih di industri kreatif? Banyak kurang nyambungnya kalau gua ngelihat yang kreatif sendiri, bisnis sendiri. Padahal kan dalam artian ketika lu mau bekerja di suatu industri itu semua harus kawin gitu loh bahasanya. Harus bareng gitu loh. Gak bisa industri kreatif sendiri tanpa lu memperhitungkan bisnisnya gimana. Oke. Jadi misalnya lu seniman gitu, atau lu desainer, lu sutradara atau apapun, kalau lu tidak memahami industri bignya itu seperti apa, ya lu akan bermain-main sendiri aja dan lu nggak tahu potensi yang bakat lu ini kemana. Aktif banget di Kedubes itu sejak tahun berapa sebenarnya? 2013 akhir. Oh, lama juga ya. 2013 akhir, terus ganti nama jadi Kedutaan Besar Bekasi itu di 2015. 2015. Jadi Kedubes Bekasi sendiri dari 2015 sampai sekarang 7 tahun. 7 tahun. Iya, keren. Nah, 2 tahun belakangan nih kan ada pandemi tuh. Nah, itu gimana tuh, Bro? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya dengan pandemi ya. Agak nakal juga sih, maksudnya kan kita perlu menghidupi ya ada pegawai kantin lah di sana itu yang memang harus kita hidupi gitu loh, operasional juga segala macam, pajak juga dan segala macam. Itu memang agak ngefeknya banget, parah banget, sponsor hilang kayak gitu kan, pelanggan juga banyak hilang kayak gitu loh, yang akhirnya kita jadi nggak bisa jalan ya, kita nggak bisa jalan akhirnya, event nggak boleh, itu kan base-nya semuanya offline semua bro gitu loh. Ketika mau di-convert ke online, kita akan bertarung dengan para influencer atau para apa yang besar-besar kayak gitu loh. Jadi memang agak sulit juga untuk ketika bergerak
2 tahun belakangan pandemi ini. Tapi kita selalu ketemu teman-teman ini, grup kecil ini kita selalu ketemu gitu loh, untuk ngeplan kita mau ngapain nih, ketika ini udah kelar kita ngapain, ketika ini kelar kita mau ngapain gitu loh. Sempet ngejar beberapa sponsor juga untuk bikin ini, tapi memang berat banget di situ gitu. Tapi memang akhirnya di tahun lalu kita berhasil untuk ngedapetin satu tempat baru lah gitu. Jadi kita ada rencana untuk pindah nih. Mudah-mudahan ya, dalam sebulan 2 bulan ini bakal pindah ke tempat yang baru, yang lebih proper kayak gitu loh. Dan kebetulan juga memanfaatkan momentum juga untuk mendapatkan tempat itu kayak gitu loh. Ketika tempat-tempat properti ya kan, F&B segala macam itu runtuh gitu kan, gue memanfaatkan momentum itu untuk mengisi celahnya gitu loh bro. Jadi gue nawarin konsep-konsep yang sekiranya bisa mengisi kekosongan itu bisa mengisi kosongan itu dan sharing benefit sama-sama. Value-nya juga kita sharingin kayak gitu loh. Nah dari situ akhirnya kita sekarang lagi proses pindah-pindahan. Memang beberapa event kita stop dulu di tempat lama. Jadi kita lagi renovasi tempat baru. Tapi kita event itu tetap ada, tapi cuman hari Sabtu doang kita bikinnya gitu loh. Komunitas apa aja sih, atau interest apa aja yang lu develop bro di sana? Maksudnya yang gue tahu sih lu nulis buku, lu musisi ya kan, lu grafis juga gitu. Maksudnya yang lo ajak dan bold gitu ya, yang kelihatan banget itu komunitas apa aja sih di sana di Kedubes Bekasi? Musik sama literasi itu cukup gede di Kedubes. Terus sama ada beberapa workshop kayak pottery lah, visual, mural, macam-macam sih. Nonton film pendek. Dalam artian banyak sinias-sinias itu yang butuh space untuk menampilkan karyanya gitu loh. Banyak musisi yang butuh space untuk menampilkan karyanya. Banyak penulis juga butuh untuk membedah bukunya. Tadi lo sempat ngobrol ini bro, maksudnya musik, gue ngerti lah ya. Terus habis itu film tadi ya. Nah satu lagi nih, literasi apa yang lu lakuin bro? Apakah lu bacain buku-buku lu, apa lu ngajakin orang-orang untuk ikutan nulis gitu? Gue tidak senarsis itu. Jadi banyak buku-buku penulis-penulis gitu yang mereka butuh tempat buat ngebedah buku mereka, yaitu kita silakan mereka untuk ngebedah buku. Terus banyak juga, nggak semua bisa nulis, nggak semua bisa nulis lah ya. Tapi mereka pengen tampil, entah dengan ngebacain karya orang, entah dengan ngebacain yang dia tulis itu sendiri kayak gitu loh. Lah dari situ itu akhirnya ke-trigger gitu loh mereka. Wah, gue diberi ruang nih, gue diapresiasi nih, gue di ini kayak gitu loh. Dan Kedubes memang akhirnya bisa menyulut semangat anak muda yang ada di sana gitu. Gak cuma anak muda juga, bahkan ada yang sudah berumur juga gitu yang pengen lah untuk menampilkan sesuatu di situ gitu. Karena setiap generasi itu bro harus ada ininya, pemantik apinya. Kadang-kadang generasi ini apinya seru nih, ketika yang ini mereka nggak bisa menurunkan ke sini, ya mati tuh. Jadi cuman anak muda yang cuman nongkrong doang, yang nggak kurang produktif lah atau apa gitu. Tapi kalau ada tiap generasi harus ada gitu. Makanya regenerasi itu proses paling berat dalam lu menjaga api di sebuah kota kayak gitu loh. Selama lo jalanin nih ya Kedubes gitu, yang mungkin hal yang paling absurd atau paling gila atau apa yang lo lakuin tuh apa tuh? Banyak ya. Gedung Juang. Kayaknya ya. Iya. Itu lo pakai duit sendiri. Nggak ada support dari siapa-siapa. Gedungnya diisi satu gedung sama kampret kayak gitu kan. Kampret itu bukan kata jorok ya. Itu kelelawar berbentuk kecil kayak gitu loh. Itu ya lu ngapain ngurusin gitu orang-orang begitu. Ngapain sih lu ngurusin kayak gitu, lu nggak akan ditoleh, lu nggak akan dilihat, lu nggak akan diinin gitu.
Tapi nggak tahu waktu itu gue memang mikir ini perlu gitu loh. Keluar duit pribadi ya karena ini perlu. Iya. Memang kalau orang lihatnya lu goblok kayak gitu bahasanya. Lu ngapain kayak gitu loh. Terus habis itu inisiatif kita sendiri juga nggak merusak tembok di sana. Oh. Meskipun sudah ada bekas AC, tapi bukan kita yang masang AC, kayak gitu loh. Jadi kita bikin sendiri dari bambu. Terus kita bikin instalasi sendiri, terus gantung-gantungin karya. Itu ngundangin ada 100 karya lebih yang kita pamerin di situ. Senimannya ada sekitar 20 apa 30 gitu. Yang gua ajak sih banyak. Mulai dari fotografer lah apa, banyak yang gua ajak gitu. Cuman akhirnya ya cuman 20 seniman aja yang akhirnya mau memberikan dengan rela karyanya mereka untuk didisplay di sana kayak gitu loh. Waktu itu plannya rencananya memang maunya dijual, tapi ketika kita melihat marketnya ya anak-anak SMP lah, Dharma Wisata, terus ya kayaknya agak susah untuk menjual karya di sana. Paling enggak itu jadi satu pemantik untuk pemerintah melakukan sesuatu untuk cagar budaya yang mereka miliki. Iya. Seru. Berapa lama waktu itu eksibisinya? 5 bulan. Wah, lama juga tuh. 5 bulan. Rencana 3 bulan. Terus kita perpanjang lagi 3 bulan. Oh, seru juga. Tapi di bulan kelima ada begituan lah. Oh, oke. Biasa lah, ada Iya. Hal absurd yang terjadi campur tangan yang menyebalkan. Oke. Nah ini bro, kalau gue bilang sih lo sama teman-teman di sini ya di IdeaWorks ya, multi talented artist gitu loh. Nah lo sendiri tuh pinginnya apa ya istilahnya? Gue dikenal sebagai apa sih atau legacy lo apa sih atau lo terpikir nggak sih tentang itu sebagai diri lo tuh? Enggak. Belum tahu. Jadi masih mencari gitu. Kita sampai kapanpun akan terus mencari gitu loh. Kadang-kadang wah gue musisi, besok lu berubah. Wah gue dulu gitu, gue pengen disebut sebagai seniman gitu kan. Tapi lama-lama enggak juga ya. Gue kadang-kadang ngomong seniman, gue tahu akuntan juga kayak gitu. Jadinya enggak juga kayaknya gitu. Gue mau ngapain gue bisa ini juga gitu. Jadi kayaknya memang gue belum bisa menyebut diri gue ini siapa gitu loh. Meskipun gue sendiri belum gimana-gimana tapi gue seneng ngebantu aja. Iya. Oke. Keren sih, maksudnya kalau ngebantu bisa bikin impact sih keren banget sih bro. Ya mudah-mudahan lah ya Kedubes Bekasi ini bakal flourish terus, bakal berkembang terus. Mudah-mudahan ada generasinya setelah itu yang lanjutin. Meskipun bukan Kedubes tapi ada kayak Kedubes di masa depan yang spiritnya sama lah. Iya. Tadi lo bilang bakal nempatin tempat baru. Tapi future-nya buat si Kedubes nih apa nih bro? Ada yang lo bakal tetap jalanin secara konsisten, tapi ada juga yang lo yang berbeda nggak dari sekarang? Gue merasa Kedubes ini akan selalu dibutuhkan karena kita adalah jembatan antara entah industri, entah pekerjaan, entah lo seniman, musisi atau apapun itu ya, nggak cuma industri tapi profesi lu lah gitu loh. Butuh ruang seperti Kedubes yang bisa memberikan pengalaman-pengalaman bagi anak-anak muda sebelum mereka ke sono gitu loh. Jadi jembatan ini akan selalu dibutuhkan gitu loh. Entah namanya Kedubes atau apa, dan gue berharap ya ini akan selalu ada sampai kapanpun. Kayak misalnya yang sekarang pemerintah bikin itu apa sih? Yang ada pelatihan sebelum lu masuk kerja gitu. Prakerja. Sebenarnya itu Kedubes itu kayak gitu. Prakerjanya, tapi lu nggak dengerin dosen ngomong apa, enggak. Ada ini, ayo kerjain ini bikin. Gitu. Langsung ya. Langsung. On the spot gitu ya. Praktis. Ya, gue rasa sih zaman sekarang sih itu yang dicari sih. Maksudnya kalau zaman dulu kan mungkin kita belajar kayak hafalan lah, ini caranya gini apa segala macam. Sekarang pengalaman harus. Tuh itu referensinya, ini alatnya udah kerjain aja gitu. Kadang-kadang nih ada event nih, ayo kita bikin gini. Rizky, kalau misalnya dia ngeliat gitu kan, atau si Khalid gitu dia ngeliat gitu, kalau bisa ditinggal nggak apa-apa nih, biar kita lihat dia, kita monitor dari dia mampu apa enggak. Kalau dia mampu kita bisa tawarin yang lain, next level atau apa kayak gitu loh. Nah kalau ada ini ya bro, yang maksudnya kayak center-center komunitas lain gitu loh. Ada nggak yang minta kayak advice kali dari lo atau misalnya kerjasama atau apa segala macam gitu loh, jadi supaya menumbuhkan kedubes lainnya gitu bro? Ada sih, jujur yang lebih tua dari Kedubes juga banyak. Ada banyak.
Justru kita ya sama-sama belajar dari situ. Intinya kan dots ini kita konekin lah, kita ketemu ini, kita nongkrong di sini gitu loh. Meskipun gua akhir-akhir ini udah juga agak sulit untuk nongkrong ya. Makanya gua nongkrongnya udah di kedubes aja kayak gitu karena udah agak sulit waktunya buat nongkrong gitu kan gitu. Cuman itu tetap perlu dijaga kayak misalnya sama Earhouse, sama M-Block, sama siapa? Ruru kayak gitu kan. Ya itu sebisa mungkin kita harus tetap ngejaga. Gitu. Sip.